Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan pria sebagai penjaga iman keluarga hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dan sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Loh, Dik Bambang sama Dik Joko? Iya, Mas. Aduh, maaf ini, kami mengganggu pemujaan Pak Prio yang indah ini. Enggak. Masuk. Duduklah. Iya, Mas. Terima kasih. Pak Prio hafal ya lagu yang tadi itu? Ya, Dek. Sebab lagu itu sering aku nyanyikan bersama anak-anak dan istri ketika kami melakukan doa sembahyang bersama. Ini tadi ceritanya Pak Prio habis doa sembahyang bersama Mbak Putri. Iya, Dek. Istriku sudah masuk ke belakang. Rupanya lagu itu tadi tertanam sampai di kedalaman jiwa Mas Priyo ya. Sehingga sekalipun sudah lanjut usia tetap ingat lagu itu. Ya, benar, Dek Bambang. Apa yang tertanam di dalam jiwa tidak akan mudah lenyap dari ingatan. Doa sembahyang bersama anak istri, apa dilakukan setiap hari, Pak? Awalnya begitu, Dek. Ketika anak-anak masih kecil sampai remaja, dalam masa pertumbuhan mereka. Tapi ketika makin tinggi sekolahnya, dan aku sendiri makin banyak tugas kantor, kesibukan kami makin banyak dan berbeda satu sama lain. Doa sembahyang bersama keluarga tidak bisa lagi dilakukan setiap hari. Oh, iya. Tapi kami masih bisa melakukannya bersama sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, mengawali dan mengakhiri pekan tugas aktivitas. Dan sekarang dapat kami lakukan berdua setiap hari bersama istri saja, karena anak-anak sudah tidak lagi bersama kami. Suatu cara yang luar biasa dalam menanamkan dan menjaga iman kepada keluarga, lebih-lebih kepada anak-anak. Betul, Dek. Sebagai ayah, sebagai kepala keluarga kita harus menanamkan dan menjaga iman keluarga. Begitulah pria pemberani itu, Dik Joko. Mengajarkan perintah dan kehendak Tuhan berulang-ulang kali. Oh iya, Mas. Betul. Ayah atau pria bertanggung jawab menanamkan dan menjaga iman keluarga ya. Sebab iman itu banyak bersangkutan dengan nalar dan pengetahuan yang menjadi kelebihan pria. Ya, sekalipun iman itu ditanamkan di dalam hati dan jiwa, tapi perlu diterangkan secara rasional. Karena apa? Ya, karena kalau tidak bisa dinalar sama sekali, maka iman itu mudah goyah oleh ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasio, penalaran. Iya, betul memang, Pak. Anak-anak saya, terutama ketika mereka masih kecil, sering bertanya kepada saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ya, jawabannya memang harus rasional. Karena kalau tidak rasional, mereka akan terus bertanya sampai mereka mengerti. Baguslah, Dek, kalau mereka bertanya. Itu berarti pikiran mereka aktif. Sehingga kita bisa menjelaskan untuk perkembangan iman mereka. Iya, Mas. Saya juga senang. Ya, meskipun kadang tidak mudah untuk menjelaskan iman secara rasional kepada mereka. Dalam perkembangannya, mereka kemudian bisa menalar dan memahami sendiri iman mereka. Selain rasional, yang menjadi dasar kenapa pria atau kepala keluarga harus menanamkan dan menjaga iman keluarga, menurut saya adalah karena pria mesti memiliki prinsip hidup yang kuat, lebih kuat daripada istri. Ya,
Pria pemberani ya harus begitu, memegang prinsip hidup dengan kokoh. Kita harus tegak berdiri sebagai laki-laki, tidak boleh mudah goyah. Saya setuju sekali, Pak, bahwa suami itu harus menanamkan dan menjaga iman keluarga. Karena saya merasa bahwa suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab penuh atas sepenuh kehidupan keluarga. Dalam hal apa saja ya, Dek? Ya, dalam hal kecukupan dan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Juga mungkin dalam hal keselamatan lahir dan batin. Loh. Kenapa kok tepuk tangan ini? Sebab di Joko menjadi suami yang hebat. Ini karena aku mempunyai teman-teman pria yang hebat juga, Pak. Para pria pemberani, Pak Priyo dan Mas Bambang. Oke. Mari kita coba urai hal-hal yang disebut di Joko tadi. Lebih-lebih yang terakhir tadi. Keselamatan lahir dan batin. Oke, yang pertama tadi apa, Dek? Kecukupan dan kesejahteraan. Itu berarti kan kecukupan dari segala kebutuhan sehari-hari dan tidak kekurangan untuk kebutuhan masa depan. Super sekali. Yang kedua tadi apa, Dek? Yang kedua, kesehatan dan kebahagiaan. Kesehatan dengan makanan dan minuman sehat. Kesehatan dengan olahraga. Kebahagiaan dengan kasih sayang dan kemesraan. Super juga, kemesraan terasa sekali bagi yang baru saja menikah. Ya, rupanya Mas Bambang ini sedang menikmati hangatnya kasih sayang dan kemesraan ya. Ya, kan harus dinikmati. Yang sudah lama menikah pun kan juga harus menikmatinya. Oke, siap. Siap, setuju. Yang terakhir tadi adalah keselamatan lahir dan batin. Juga keselamatan dunia dan akhirat. Wah, ini penting sekali. Apalah artinya kebutuhan lahiriah berkelebihan ya, tapi batinnya menderita. Itu bisa terjadi. Apalah artinya kelimpahan di dunia, kalau di akhirat menderita selamanya. Keselamatan di akhirat kan ditentukan oleh iman dan ketakwaan kita di dunia ini. Super sekali. Keselamatan akhirat itu kan kehendak, karya, dan anugerah Tuhan. Amin. Namun demikian, kita para suami bersama dengan istri, kita ikut serta dalam karya Tuhan itu. Iya, prokreasi penciptaan manusia baru yang kita bahas beberapa waktu yang lalu ya Mas ya. Melakukan kehendak Tuhan dengan menanamkan dan menjaga iman keluarga. Serta bersama keluarga mengusahakan terwujudnya kesejahteraan semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, air, tanah, dan sebagainya. Setuju sekali, Dek. Sebab kesejahteraan mereka semua adalah kesejahteraan kita manusia. Dan itu pasti menyenangkan Tuhan juga. Amin. Tapi menurut pengalaman Pak Priyo yang sudah sangat banyak, bagaimana ini Pak? Agak detailnya cara menjaga iman keluarga itu. Yang pertama, Dek, memberikan teladan iman, keyakinan yang nyata. Maksudnya kan misalnya di tengah kesulitan, menghadapi tantangan dan pencobaan, yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Sehingga kita bisa mengatasi semuanya. Begitu kan, Mas? Tepat sekali. Keyakinan kita kepada kasih, kemurahan, dan kuasa Tuhan itu tidak boleh goyah. Ya, tidak boleh bimbang sama sekali ya. Ya, Dek. Yang kedua, memberikan teladan nyata kehidupan spiritualitas. Itu bagaimana itu, Pak? Menurut pengertianku, Dek, ya. Spiritualitas itu adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kelekatan kita dengan Tuhan. Wih, lekat dengan Tuhan ya? Ya, Dek. Ketika menghadapi godaan dan cobaan, kalau kita sudah lekat dengan Tuhan,
kita tidak akan mau menuruti godaan dan cobaan itu. Kita akan lebih memilih taat dan setia kepada perintah dan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita sudah lekat dengan Tuhan, kita akan merasakan dan bahkan menikmati agung tak terbatasnya kasih, karya, dan kuasa Tuhan yang mulia. Loh, Dek Joko, kenapa kok menangis? Enggak, Pak. Hati saya tersentuh oleh pernyataan ini, Pak. Oh, minum dulu lah. Juga di Bambang, ayo minum dulu. Oh ya Mas. Masih ada 2 cara lagi yang aku lakukan dalam menjaga iman keluarga. Apa saja itu, Pak? Mengajak dan memimpin keluarga untuk doa sembahyang bersama dan membahas firman Tuhan. Dalam keluarga saya dulu, yang memimpin doa dan membaca firman Tuhan dilakukan secara bergantian. Tidak hanya saya sendiri, bahkan anak-anak juga saya libatkan. Wah, itu lebih bagus. Anak-anak dilatih untuk memimpin. Oke, lalu yang terakhir apa, Pak? Ya, mengajak keluarga untuk beribadah bersama dengan orang-orang atau keluarga-keluarga lain. Jadi tidak hanya beribadah di rumah sendiri bersama keluarga sendiri ya, Pak ya? Melainkan juga di tempat ibadah bersama ya? Tepat sekali. Bersama dengan orang atau keluarga-keluarga lain, kita bisa saling menyemangati untuk sama-sama menjaga iman. Sehingga orang-orang lain atau keluarga-keluarga lain juga turut menjaga iman keluarga mereka. Wah, luar biasa. Benar-benar luar biasa ini. Dek Joko rupanya mendapat semangat lebih dari obrolan kita kali ini. Benar, Pak. Tapi mohon maaf, sekarang saya izin pulang pamit lebih dulu ya. Loh, sudah cukup, Dek? Supaya tidak kemalaman, saya melakukan doa sembahyang bersama dengan keluarga, Mas. Oh, ya. Ya sudah, saya juga ikut pamit lah. Baiklah, silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Iya, Pak. Saya juga yang berterima kasih. Saya pamit dulu, Pak ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi lain kali. Hati-hati di jalan. Ya, Mas. Terima kasih. Sahabat Pria Pemberani, demikian tadi obrolan pria sebagai penjaga iman keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.